Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Nasurah 210. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Rahasia Kampung yang Tidak Ada di Peta. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Waikanan di suatu pagi yang cerah. Waikanan adalah kabupaten sendiri pecahan dari Lampung Utara. Dulunya ikut Lampung Utara, sekarang sudah menjadi kabupaten sendiri. Seorang mahasiswa semester akhir sedang membantu dosennya mengadakan penelitian di sebuah desa terpencil di daerah Waikanan. Oh ya, perkenalkan, nama saya Satya Wirahaji. Pemuda itu canggung memperkenalkan diri. Dia duduk bersila di depan tetua adat di desa Ek. Di sampingnya agak sedikit ke belakang sebelah kanan, dosennya juga duduk bersila, tidak kalah canggung. Tetua desa di hadapannya tampak tenang, wajahnya penuh kewibawaan. Dari sorot matanya terbaca bahwa ia orang yang ramah, penuh ketulusan. Tetua adat mendengarkan dengan seksama, sambil tersenyum tipis. Saat Wira menyelesaikan kalimatnya dengan sabar, ia mendengarkan kalimat demi kalimat selanjutnya. Bersama saya Pak Hari, tangannya dengan sopan menunjuk ke arah dosennya. Beliau dosen saya. Tujuan kami datang kemari untuk memohon izin agar kami bisa mengadakan penelitian terkait keluarga Mirjar. Kami dari Universitas Lampung. Saya mahasiswa jurusan sosiologi semester akhir. Wira masih dengan sopan melanjutkan memperkenalkan diri. Pak Hari dosennya mengangguk sopan sambil tersenyum tipis seolah mengiyakan semua keterangan mahasiswanya. Tetua adat masih mendengarkan dengan seksama. Setelahnya secara resmi beliau menyambut perkenalan tamunya sekaligus memberi izin kepada tamunya untuk melakukan penelitian di desanya. Saya menyambut baik niat Anda semua, tapi sebelum itu, sesuai dengan adat istiadat di desa sini, siapapun yang hendak menetap di desa ini meski melakukan ziarah kubur di pemakaman leluhur kami. Tetua adat langsung berdiri. Mari kita ke pemakaman saja. Ketua adat melangkahkan meninggalkan rumah diikuti oleh para tamunya. Di pemakaman, tetua adat menyebutkan beberapa nama yang menjadi cikal bakal desa tersebut sambil menunjuk satu persatu makamnya, hingga sampailah kepada satu makam. Beliau datang ke desa kami dalam rangka menyebarkan agama Islam di abad ke-7. Namun pada saat beliau datang, penduduk di sini sudah memeluk agama Islam. Beliau orang yang memiliki banyak nama. Beliau terkenal di beberapa daerah lain dengan nama yang berbeda-beda. Beliau adalah orang yang memiliki kemampuan mati pindah. Dan Wirahaji tampak sok mendengar dua kata terakhir. Wajahnya jelas tidak percaya. Sementara tetua adat, rona wajahnya biasa saja, seolah baginya itu sesuatu hal yang wajar. Gemetaran Wirahaji bertanya, maksud Bapak, beliau sudah meninggal, dikubur, lalu bangun dan pindah tempat, hidup normal seperti manusia pada umumnya? Tetua adat menatap pemuda di hadapannya, lalu membimbingnya untuk duduk. Sepertinya tetua adat menyadari kalau Wirahaji ketakutan. Tetua adat tersenyum tipis saat Wirahaji sudah duduk dan masih gemetaran. Apa masih kuat mendengar cerita selanjutnya atau kita lanjutkan besok pagi saja? Kata tetua adat. Ia berbicara pelan nyaris berbisik, sementara Wirahaji hanya diam tidak mampu menjawab. Entah mengapa dia merasakan perubahan suasana. Tadinya biasa saja, tetapi tiba-tiba ia merasa ada banyak mata yang sedang mengawasinya. Saat tetua adat menyebut mati pindah di area pemakaman yang tadinya biasa saja, berubah seram dari sudut pandang Wirahaji. Begitupun wajah dosennya, tampak tegang dan tidak nyaman. Setelah beberapa lama akhirnya pemuda itu mampu berkata, dengan tidak mengurangi rasa hormat, bagaimana jika kisahnya kita lanjutkan di rumah saja, Pak? Tetua adat mengangguk. Pasti, namun
kemudian membawa para tamunya. Meninggalkan pemakaman, Wira Aji masih merasakan suasana magis yang sangat kuat saat meninggalkan pemakaman. Sejak saat itu, tetua adat tidak pernah membahas tentang mati pindah. Di satu kesempatan, tetua adat menceritakan bahwa di desa itu tidak pernah kecurian karena saking kuatnya pagar desa. Siapapun yang berani mencuri pasti celaka. Saat pertama kali ia jadi tetua desa pada tahun 1991. Desa itu hanyalah ada 3 kepala keluarga. Saat aku menulis kisah, desa itu hanyalah dihuni 20 kepala keluarga. Tetua adat pernah pergi ke Jawa meminta tolong kepada orang yang memiliki Linui agar didoakan supaya desanya bisa ramai dan berkembang. Namun yang dimintai tolong bilang bahwa tidak bisa melihat desanya. Desa itu tertutup oleh pagar gaib. Yang diminta tolong juga menyarankan agar tetua adat pindah saja dari desanya jika ingin ramai atau tetap tinggal dalam keadaannya yang sekarang. Akhirnya tetua adat pun memilihkan untuk tetap menetap di desa Ek hingga saat ini. Turun-temurun, nenek moyang menceritakan bahwa Belanda tidak bisa menyerang kami. Mereka tidak pernah bisa masuk ke desa kami, apalagi melukai warganya. Kabarnya, di batas desa pasti sudah ada yang mencegat mereka. Jika Belanda hanya berniat lewat, mereka bisa lewat tanpa gangguan apapun. Di akhir penelitian, Pak Hari dan Wira Aji tidak menemukan hasil yang diinginkan, selalu buntu. Tidak menemukan jawaban atas silsilah keluarga Mijar. Karena keluarganya hilang, mati pindah. Sementara apa sejatinya mati pindah itu sendiri tidak ada yang bisa menjelaskan. Ketika Wira Aji terus mengejar agar dapat jawaban dari sejatinya mati pindah, ketua adat hanya menjawab 2 kata, yaitu ganti sarung. Dan Wira Aji tidak pernah mampu memahami apa yang dimaksud oleh tetua adat. Akhirnya Wira Aji dan dosennya meninggalkan desa Ek tanpa membawa hasil yang jelas dan tanpa diketahui oleh Wira Aji. Di desa inilah Lancip dan keluarganya tinggal. Lancip yang dulu pernah membawa keluarganya minggat dari Lembah Biru ke Sumatera telah mulai hidup baru di desa ini. Desa terpencil dan damai meski penduduknya hanya sedikit. Lancip dan keluarganya hidup berkecukupan. Meski hidup sederhana, tapi mereka tidak pernah kekurangan. Sandang dan pangan desa ini memberikan semua yang dibutuhkan. Lancip dan keluarganya di ujung desa. Sebelum Wira Aji dan desanya melewati perbatasan, tiba-tiba seseorang mencegatnya, lalu memberikan secaci kertas sambil berucap, "Jika kau ingin tahu apa itu mati pindah, cari keluarga yang berpengaruh di desa Lembah Biru, keturunan dari orang yang punya cikabaka dari dusun Lembah Biru." Tampak orang tersebut sangat serius saat mengucapkan kalimatnya. Wira Aji dan dosennya terbengong, tidak percaya. Saat keduanya bengong tidak percaya, keduanya seolah dibuat linglung karena kehadiran orang tersebut yang tiba-tiba tanpa mempedulikan keadaan Wira Aji dan dosennya. Orang itu langsung pergi ke arah kebun dan menghilang di balik rimbun pepohonan. Keduanya baru tersadar saat orang itu telah menghilang. Saat keduanya akan menanyakan sesuatu, barulah keduanya sadar bahwa orang itu sudah tidak ada di sana. Lalu keduanya ingat kertas yang diberikan orang tadi. Saat dibuka, tertera sebuah nama, Lancip. Keduanya membaca hampir bersamaan. Keduanya saling pandang, lalu mengingat kembali kalimat yang diucapkan oleh orang yang mencegat mereka. "Kita harus mencari tempat yang bernama Lembah Biru." Keduanya langsung mengambil ponselnya dan mencari di Google. Tapi ternyata tempat itu tidak ada di dalam Google Map. Untuk beberapa saat, mereka saling pandang, tidak tahu mesti berbuat apa. "Sudahlah Wir, ayo kita pulang saja. Anggap saja itu tadi ulah orang iseng." "Bapak yakin?" "Enggak juga kalau dipikir-pikir. Kenapa juga orang itu tadi susah-susah mencegat kita, bahkan mesti sembunyi-sembunyi lewat kebonan. Kalau cuma iseng, nah itu dia Pak. Apa coba untungnya buat dia?" Keduanya saling pandang untuk beberapa saat. "Ayo, sudah kita pulang dulu."
Biar nanti kita pikirkan langkah selanjutnya, ucap dosennya. Iya Pak, lagi pula mana mungkin kita kembali ke desa tadi. Kita kan sudah berpamitan secara resmi kepada ketua adat. Wira Aji menimpali ucapan dosennya. Keduanya kembali dengan 1000 tanya yang berkecambuk di dalam dada. Lembah biru di satu pagi. Lancip yang lain, lancip yang pernah dikeluarkan dari jurang oleh Petet dan Gajah, masih terus saja mencari cara agar bisa masuk lembah biru. Meski setiap usahanya gagal, saat ia bertanya tentang keluarga Surodiko, orang umumnya bingung dan mengatakan bahwa di lembah biru tidak ada orang yang bernama Surodiko. Lancip mengerutkan kening. Apa yang terjadi, bukankah orang yang sangat mengenal Surodiko hingga desa-desa jauh? Masa orang-orang di perbatasan dusun tidak tahu nama Surodiko? Batin Lancip bingung. Lalu ia menanyakan tentang Wirgidar atau Ahmad Hussein. Mereka juga bingung. Mereka juga mengatakan hal yang sama, bahwa mereka tidak kenal, sementara ia tidak tahu siapa nama kedua perempuan muda yang menjemputnya dari jurang. Entah sudah berapa tahun Lancip berusaha masuk lembah biru, tapi selalu gagal. Ia bahkan tidak ingat saking lamanya. Meski zaman telah berubah, tempat yang dulunya sepi kini telah jadi sangat ramai. Bahkan mirip kota kecil yang selalu sibuk. Bangunan-bangunan lama hampir semua tidak ada, tapi ada beberapa tempat yang belum berubah, yaitu Kali Stil masih mengalir deras dengan arusnya yang mengerikan. Meski tidak sebesar dulu, tapi Lancip masih sangat yakin bahwa itu Kali Stil yang sama. Bahkan untuk membuktikan hal itu, Lancip pergi ke jurang Raung dan mencari hulu dari Kali Stil, dan ia menemukan bukti bahwa itu adalah Kali Stil yang sama. Lalu rel kereta api yang memisahkan dusun Lembah Biru dengan dusun Telaga Sari juga masih melintang di sana. Bahkan nama stasiun kereta juga masih sama, yaitu Stasiun Kali Stil. Hanya saja relnya sudah diganti dengan besi baja yang lebih besar dan lebih kokoh. Bangunan asli dari Stasiun Kali Stil yang masih bangunan lama, hanya bagian atas, ya, ditambahi agar menjadi lebih tinggi, tapi tembok bagian bawah dan pondasi tidak berubah. Masih tembok dan pondasi yang sama, cuma ada beberapa bangunan tambahan. Tempat parkir juga lebih luas dan banyak kantin serta warung-warung di sana. Selain itu, 3 jembatan yang memisahkan dusun Lembah Biru dengan 3 desa di sekitarnya juga masih. Di sana hanya saja jembatan yang dulunya kayu telah diganti dengan besi baja. Begitu juga lantai jembatan yang dulunya kayu telah berubah menjadi aspal. Di dekat jembatan yang berada sebelah barat dusun Lembah Biru, dulunya adalah sebuah pabrik kertas peninggalan Belanda. Kini pabrik itu tinggal menaranya saja. Sayangnya, Lancip tidak pernah bisa melewati jembatan itu, seolah ada tembok yang sangat tinggi dan tebal yang tidak bisa ia tembus. Saat baru berjalan melewati jembatan, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saat sudah melewati separuhnya, tiba-tiba Lancip mulai menemukan keanehan. Jembatan itu seolah tidak berujung, meski Lancip terus berjalan, hingga ia kehabisan tenaga dan pingsan. Saat ia terbangun, ia sudah berada di luar desa, di salah satu rumah warga. Dan warga selalu bilang bahwa mereka menemukan Lancip pingsan di tengah jembatan. Itu artinya, begitu aku berada di tengah jembatan, aku hanya berjalan di tempat. Batin Lancip yang begitu yakin. Hingga suatu pagi dia tidak sengaja bertemu dengan Gajah di perbatasan dusun yang memisahkan Lembah Biru dengan dusun lainnya. Waktu itu Gajah hendak berangkat ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari. Lancip tampak semeringah sekaligus tidak percaya. Serta-merta dia mengulurkan tangan, bibirnya berucap, "Apa kabar, Dok?" Gajah tampak bingung karena Gajah tidak mengenali Lancip. "Laki-laki ini memanggilku Dok. Siapa dia? Apa aku pernah melihatnya? Tapi di mana ya?" Gajah berpikir keras. Gajah memang pernah melihat Lancip secara langsung, tapi hanya sekilas. Pertama, saat Lancip berada di dalam peti mati, di dalam jurang, itu pun datang dan pergi, jadi tidak terlalu jelas. Yang kedua di tepi hutan, saat Gajah dan Betet diserang oleh anak buah Yanto. Saat itu,
Betet meminta Lancip untuk keluar tempat persembunyiannya. Pada saat dia masih kecil, dia sering mendengar cerita tentang Lancip itu. Itu pun hanya dari bisik-bisik. Tangan Lancip masih terlurus, belum juga disambut oleh gajah. Entah mengapa gajah membaca aura yang begitu gelap, meski bibir laki-laki di hadapannya tersenyum dengan wajah sumringah. Gajah merasakan kengerian dari sorot matanya. Ada dendam dan amarah yang sedang berkobar. Namun demi sopan santun akhirnya gajah terulur dalam hati. Ia berkata, "Bismillah." Belum sempat tangan gajah menyentuh tangan Lancip. Tiba-tiba tubuh Lancip tertabak truk dengan sangat cepat, terseret sangat jauh. Gajah yang hanya berjarak setengah meter terpaku shock. Dia masih merasakan bagaimana truk itu melintas membawa Lancip bersamanya. Udara yang begitu kuat karena truk melintas. Lancip melewatinya masih terasa jelas. Pori-porinya langsung meremang begitu gajah berdiri linglung, tidak mampu beranjak dari tempatnya. Gajah masih berdiri di tempatnya. Orang-orang memeluknya, membawakannya ke tepi. Gajah bingung, takut, ngeri, jadi satu. Tubuhnya gemetaran. Orang-orang yang menolongnya memberikan air putih. Linglung gajah meminum air putih di dalam gelas yang telah ditempelkan di bibirnya. Merasa mulai berbisik-bisik meracau, menceritakan apa yang terjadi. Kepala gajah makin pusing mendengar semua itu, apa yang terjadi di hadapannya. Lancip terekam kuat di memorinya. Lancip terseret jauh, tapi gajah masih bisa melihat dengan jelas. Kepala Lancip membentur aspal, pecah dan bersimpah darah. Orang-orang mulai mendekat mengerumuni Lancip. Detik berikutnya, gajah dipeluk dan dibawa minggir menjauh. Samar-samar gajah mendengar Lancip berbisik di telinganya, "Aku bakal moro Liodino." Meski berbisik, suara Lancip mengintimidasi. Gajah sangat bingung memikirkan hal ini. Bagaimana orang yang sudah sekarat berjanji akan datang di lain waktu. Gajah bingung, kepalanya semakin terasa sakit memikirkan kalimat yang jelas-jelas ia dengar mirip dengan suara Lancip. Tubuhnya makin menggigil. Gajah memaksa diri untuk berdiri. Bagaimanapun aku ingin tahu siapa laki-laki itu sesungguhnya. Belum juga dia tegak berdiri, kepalanya terasa berputar-putar, sakit sekali. Akhirnya dia ambruk. Brak, semuanya gelap. Saat membuka mata, gajah sudah berada di kamarnya. Yang dilihat pertama kali adalah Tumijan, putranya, dan Tumina, putrinya. Betet, kedua bocah ini, tertidur di kanan. Kirinya gajah berusaha duduk. Kepalanya masih pusing, menyapukan pandangan ke seluruh ruangan. Dilihatnya emak dan Betet berbaring, tertidur di depan sebelah. Sedangkan adiknya yang bungsu tidur di bawah bersama kedua putra dan putrinya, menggelar kasur. Kamar ini memang luas, tidak salah. Dulu aku memesan kamar besar ini saat rumah ini dibangun. Mungkin pada saat tertentu kita masih butuh waktu untuk tidur bersama. Meski kami semua sudah memiliki keluarga kecil kami masing-masing, agar kami tetap bisa saling menjaga. Pelan-pelan gajah turun dari pembaringan, berjalan keluar kamar. Di ruang tamu gajah melihat suami adiknya yang bungsu tidur di sofa. Gajah terus berjalan ke ruang tengah. Di kamar sebelah kanan, kamar anak sulung Betet. Gajah membuka pintunya pelan-pelan. Suami Betet dan anak sulungnya sedang tertidur. Gajah memperhatikan mereka berdua beberapa lama. Akhirnya pintu dia tutup. Setelah sampainya di ruang keluarga, gajah sangat terkejut. Tubuhnya gemetaran, kakinya lemas. Dia jatuh terduduk sambil memeluk lututnya. Air matanya mulai jatuh satu persatu, jadi tangis. Dia terisak-risak ketakutan, terpaku di tempatnya tanpa mampu beranjak. Entah berapa lama gajah berada di dalam situasi itu, hingga akhirnya dia mendengar suara Betet berteriak-teriak. Gajah, buka matamu." Tubuhnya diguncang dengan keras. Akhirnya gajah membuka matanya. Betet tampak panik sambil memegangi bahunya. Dibimbingnya gajah untuk duduk. Gajah menyampulkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tumijan dan Tumina ada di sampingnya. Keduanya terlihat baru saja terbangun, masih mengucek-ngucek mata. Emak juga baru saja terbangun dari ranjang sebelah.
mungkin karena suara teriakan Petet sebelumnya. Adiknya yang bungsu terlihat berusaha kembali menidurkan anaknya yang kecil. Sedang anak yang besar masih tertidur pulas. Gajah terlihat bingung. "Bukankah aku baru saja mengalami semua ini? Ini tidak mungkin mimpi, karena begitu nyata." Tergesa dia turun dari ranjang. Di tepisnya tangan Petet yang berusaha mencegahnya melintasi ruang tamu. Terlihatnya Rois yang sudah duduk. Meskipun mengantuk, dia langsung menuju ruang keluarga. Dia kembali oleh pemandangan di hadapannya. Kakinya yang langsung lemas, tubuhnya terhuyung, hampir ambruk ke belakang. Namun Petet telah berada di belakangnya, menyanggah punggungnya. Perlahan dibimbingnya kakaknya untuk duduk. Sambil perlahan dia berusaha ditenangkan. "Gak usah takut, Jak. Lek Lacip masih di sini, tapi gak akan berbuat jahat." Gajah masih tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dalam hati dia berkata, "Oh, jadi dia Lek Lacip. Tapi bagaimana mungkin orang yang kepalanya pecah dan bersimpah darah masih bisa hidup?" Gajah kembali merasakan kepalanya sakit saat memikirkan hal ini. Jika benar dia masih hidup, bukankah seharusnya dia berada di rumah sakit? Pikirannya berkecambuk. Gajah masih terus memaksakan diri untuk berpikir. Sementara bibirnya benar-benar seperti dijahit, tidak bisa berbicara. "Kue awak halus saja. Pancen tau peni, ben iso kumpul karo tunggale liyane. Rogone sing ketabrak truk. Dia ingin wis langsung dikubur. Awakmu dango sehat. Sesok tak tereneng kuburan." Petet masih saja membisiki kakaknya. Selain itu dia juga terus meniup ubun-ubun gajah dengan doa. Lacip terbaring lemah bagai mayat hidup. Matanya terpejam. Lingkaran bola matanya tampak hitam. Wajahnya juga memar di sana sini. Sementara di kepalanya sampai tengah keningnya terlihat jahitan yang masih basah. Jahitan itu tampak mengerikan karena melingkari hampir seluruh kepalanya sampai ke leher. Di atas tengkuk, Lancip memang berbaring dengan posisi kepala miring. Jadi jahitannya terlihat jelas. Seluruh tubuhnya ditutup dengan kain jarik panjang yang biasa dipakai oleh wanita Jawa. Entah kekuatan dari mana, tiba-tiba gajah memiliki kekuatan untuk bangkit, menegakkan punggung. Dia berjalan mendekati Lancip. Dia memandanginya dengan tatapan beku. Tatapannya susah diartikan. Detik selanjutnya, dia bersimpuh tepat di samping kepala Lancip, merapihkan letak duduknya, lalu memejamkan mata. Kemudian ia menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Petet memperhatikan apa yang dilakukan kakaknya, lalu tersenyum tipis. Petet pun akhirnya berjalan mendekat, duduk melakukan hal yang sama. Dia bersama di belakangnya. Kakaknya agak ke kanan, hampir pagi, ketika dua perempuan itu membuka matanya. Gajah terlihat membentulkan kepala Lacip. "Di rumah dari miring dihadapkan ke atas. Setelah itu berbisik, "Sudah waktunya madep mantep marang Gusti. Gak usah berlama-lama tidurnya. Apa masih kurang lama bertapa di jurang?" Lacip masih bisu, terbujur kaku. Gajah berdiri meninggalkannya menuju kamar depan. Dilihatnya Tumina dan Tumija masih tertidur. Dia pun kembali melanjutkan langkahnya ke beranda. "Apa enggak kembali tidur?" Suara Petet berbisik di telinganya. "Ora." Keduanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Entah berapa lama, seolah keduanya sedang menikmati udara segar yang menelusup manja ke paru-paru. Akhir-akhir ini memang banyak keruwetan yang terjadi. Entah berapa lama, keduanya terdiam, hanya dengan diam di samping orang yang kau sayang. Sesungguhnya sudah lebih dari cukup dari 1.000.000 kata yang kau kirim dengan jauh darinya. Itu yang mungkin dirasakan mereka berdua. Kedamaian. "Tet, opo sejatinya mati pindah?" Tiba-tiba gajah memecah kesunyian. Petet tampak tersenyum. "Ya gak bisa dinalar, Jah. Ya aku paham, tapi semestinya ada penjelasan secara logika." Petet terlihat masih diam dengan tatapan susah diartikan. Gajah dengan sabar menunggu. "Bagaimana ya aku jelasinya ke kamu biar kamu paham?" "Logikanya begini, Jak.
Yang 5 itu bisa punya raga sendiri-sendiri, tapi tetap pada akhirnya akan berkumpul jadi satu. Maksudku, jika satu raganya mati atau rusak, sukmanya bisa pindah ke raga lainnya. Begitu ya. Wajah Betet masih menerawang jauh. Entah apa yang dipikirkannya. Disebut mati pindah karena orang tahunya dia sudah mati, lalu tiba-tiba hidup lagi di tempat lain. Pada umumnya manusia kan hanya punya satu raga. Lek Lacip, Mbah Mail, dan orang yang ada di Wekanan itu memiliki 5 raga, ucap Gajah panjang lebar yang diakhiri dengan pertanyaan. Betet tampak menatap kakaknya bingung. Mbah Mail, iya, almarhum Mbah Mail punya anak cucu yang sangat banyak di sebuah kampung di Lampung. Kampung sebelah kita masuk ke hutan lindung, hutan yang memisahkan kampung tersebut dengan Bangkunat tempat bapak tinggal, ucap Gajah ringan. Betet masih tertegun. Gajah menatapnya cuek. Makanya sekali waktu main ke Lampung, biar gak kaget seperti itu kalau ada orang cerita, ucap Gajah datar. Betet hanya tersenyum menanggapi omongan kakaknya itu. Betet memang sama sekali belum pernah ke Lampung. Berbeda dengan Gajah, kakaknya itu sudah sering bolak-balik Lampung. Mbah Mail adalah ayah bapak. Nama lengkapnya adalah Ismail. Ada orang yang bilang pindah mati itu pindah sarung. Apa maksudnya pindah ke raga yang lain? Betet hanya mengangguk menanggapi kalimat Gajah yang panjang lebar. Sebenarnya kondisi Lek Lacip itu bagaimana? Insya Allah, karena Lek Lacip itu sudah mengikhlaskan raganya, jadi tidak apa-apa. Jadi tinggal memulihkan lukanya. Betet mengangguk pasti. Lalu kalau sudah sembuh bagaimana? Ya, terserah orangnya sendiri, Ja. Kita ini sebagai manusia, kewajibannya adalah menolong. Gajah tertegun dengan jawaban adiknya. Kok benar kita ini cuma punya kewajiban menolong? Selebihnya dia sendiri yang menentukan jalan nasibnya sendiri. Begitulah pembicaraan mereka berdua. Berakhir ketika azan subuh berkumandang. Pagi itu setelah sarapan, Gajah pergi ke puskesmas untuk memeriksakan keadaannya. Karena sakit kepalanya tiba-tiba menyiksa setiap kali dia mengingat kejadian saat Lacip tertabrak truk. Apalagi saat dia melintasi ruang keluarga, melihat Lacip di sana terbaring kaku, tidak berdaya. Tubuhnya bisa tiba-tiba lemas, lalu ambruk tidak sadarkan diri. Dokter yang menemuinya pagi itu mengatakan itu hanyalah trauma. Dia hanya perlu banyak istirahat, minum obat teratur, serta berpikir positif. Sejak Lacip tinggal di ruang keluarga, Betet memindahkan TV ke kamar depan. Dia juga memasang pagar gaib agar anak-anak tidak bisa mendekati Lacip. Anak-anak memang tidak pernah melihatnya, tapi Betet khawatir pada saat mereka bermain justru akan melukai Lacip secara tidak sengaja. 4 hari kemudian Gajah melihat Lacip membuka mata. Betet juga ada di sampingnya. Sementara sakit kepala Gajah juga sudah mulai berkurang. Dia juga sudah tidak lagi pingsan ketika melihat Lacip. Dia juga sudah tidak pingsan, hanya merasakan lemas saja. Gajah juga rutin ke dokter seminggu 2 kali. Kita kembali ke Wira dan dosennya. Pagi itu Wira kembali ke kampus, menemui dosennya untuk menanyakan kelanjutan tentang penelitiannya tersebut. Berbeda dengan Wira, sang dosen sepertinya sudah menyerah untuk melanjutkan penelitiannya tersebut. Sementara ia justru semakin penasaran. Ia begitu percaya bahwa lelaki yang ditemui mereka sesaat sebelum mereka keluar dari perbatasan desa Ek adalah orang yang sedang memberi petunjuk. Sudah Wir, lembah biru itu sama dengan desa Ek, tidak ada di dalam peta. Tidak ada gunanya kita mencarinya. Nanti ujung-ujung cuma kayak kemarin, ketemu kuburan dengan asal-usul keluarga yang tidak jelas, ucap sang dosen. Pak, tapi kita belum mencobanya. Kenapa Bapak langsung menyerah? Ucapanmu memang ada benarnya, Wir. Entahlah, aku merasa hal ini akan sia-sia saja. Kita sudah meneliti dan mencari bukti selama bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah mendapatkan titik terang.
Ayolah Pak, ini bukan Bapak banget deh. Siapa tahu kali ini kita mendapatkan bukti yang konkret. Aku sudah capek Wira, kita tutup saja penelitian dan akan kuanggap ini tesis yang gagal. Tapi Pak, keputusanku sudah bulat Wira. Wira keluar dari ruangan dosennya lemas. Tidak menyangka bahwa dosennya bakal menyerah begitu saja. Setelah semua perjuangan yang mereka lalui di koridor kampus, ia bertemu dengan salah satu temannya. Kok malah lemes gitu? Iya, capek banget. Kalau kau gak fit, mending tidak usah ke kampus. Pulang saja, istirahat. Tapi aku gak apa-apa, cuma entah mengapa tiba-tiba aku lemas. Wira sengaja berbohong karena ia tidak mau temannya tahu bahwa dosennya baru saja memutuskan untuk menghentikan penelitiannya. Ya sudah, pulang saja Ki, atau mau ku antar ke UKS? Gak usah, aku mau pulang saja. Oh iya Ar, kau pernah dengar daerah yang namanya Lembah Biru gak? Lembah Biru? Kayaknya enggak deh. Daerah yang mana ini? Kalau sebuah wilayah bernama Blue Valley, kita semua tahu itu di mana. Wira hanya mangut-mangut menanggapi ucapan temannya. Setelah itu keduanya berpisah. Wira berniat langsung pulang karena ia juga kehilangan tenaga untuk ikut kelas selanjutnya. Setelah bertemu dosennya, namun alih-alih pulang ke rumah, Wira malah duduk saja di halte bis sambil membuka sebuah aplikasi. Ia tampak kalut. Kenapa wajah laki-laki itu terus terbayang? Seolah ia sedang meminta tolong. Batin Wira Aji bingung. Sekuat apapun ia berusaha menepisnya, tetap saja gagal. Akhirnya bis yang akan membawanya pulang ke rumahnya berhenti di depan. Wira Aji langsung naik di bis. Pikirannya masih menerawang kemana-mana, memikirkan langkah apa yang mesti ia ambil meski dosennya telah memutuskan berhenti. Tapi Wira Aji sendiri justru sangat tidak terima. Ia tetap ingin melanjutkan penelitian secara pribadi. Entahlah kenapa firasatku mengatakan bahwa aku harus pergi ke ujung timur Pulau Jawa secepatnya. Lagi-lagi aku terus melihat wajah laki-laki yang menemuiku di ujung desa. Tiap kali memikirkan tentang penelitian ini, sorot matanya seolah meminta tolong. Wira tambah kacau. Kenapa dia terasa terus mengikutiku? Batin Wira Aji bingung. Sesampainya di rumah, Wira Aji langsung menuju kamarnya. Ia letakkan rasanya begitu saja ke lantai, lalu mengepaskan tubuhnya ke kasur tanpa melepas sepatu. Capek banget rasanya. Tanpa terasa Wira Aji tertidur saking capeknya. Di dalam tidurnya ia melihat laki-laki yang menemuinya di perbatasan desa sedang berbaring lemah di sebuah ruangan. Keadaannya mengenaskan. Kepalanya dijahit dengan jahitan yang cukup panjang. Ia tampak tidak berdaya dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Wira Aji berdiri di sana memperhatikan dengan tatapan ngeri. Mata laki-laki itu terpejam. Wira Aji mencoba mendekat lalu jongkok dan memperhatikan setiap detil wajah dari lelaki itu. Saat itulah laki-laki itu membuka mata. Wira Aji sangat terkejut. Saat itulah Wira Aji terbangun dengan napas terengah-engah, sementara peluh bercucuran membasahi tubuhnya. Aku hanya bermimpi, tapi kenapa rasanya begitu nyata? Ucap Wira Aji dalam hati. Wira Aji semakin kalut. Hari itu juga ia memutuskan untuk kembali ke Waikanan, di sebuah desa di mana dia melakukan penelitian. Aku harus kembali menemui laki-laki itu. Bisa gila aku kalau begini terus. Wira Aji sudah memantapkan hatinya untuk kembali ke Waikanan dan langsung menuju desa Ek. Menemui tetua adat. Ia ingin meminta izin guna untuk berkunjung ke rumah warga, guna mencari orang yang menemuinya sebelum ia meninggalkan desa Ek beberapa hari yang lalu. Tetua adat tidak keberatan, bahkan dia mengantarkan Wira untuk berkunjung ke rumah warga. Satu persatu mereka datangi. Hingga akhirnya Wira Aji menemukan orang yang dia cari. Saat menemuinya, orang itu berkata datar. Akhirnya kau datang juga. Ucapnya datar, seolah dia sedang menunggunya. Sementara itu Wira Aji hanya tersenyum canggung. Mengarah tetua desa hanya tersenyum. Laki-laki bijaksana itu seolah mengerti
kekalutan di hati keduanya, baik hati Wira Aji maupun hati warganya. Wira Aji pun akhirnya mengutarakan niatnya. Kedatangannya adalah untuk menanyakan tentang desa Lembah Biru yang beberapa hari lalu laki-laki itu katakan. Laki-laki itu hanya tersenyum. Cukup lama dia terdiam, seolah mencari kata-kata yang pas untuk menjawab pertanyaan Wira Aji. Sesungguhnya aku butuh bantuanmu. Akhirnya laki-laki itu berucap. Maksudnya? Tanya Wira Aji bingung. Akhirnya laki-laki itu menceritakan saudara keempatnya, Amonge, ada yang kehilangan raganya. Raganya telah meninggal sebelum dia masuk Lembah Biru. Sedangkan dirinya telah dikutuk dan tidak bisa masuk Lembah Biru. Maka aku perlu meminjam wadah atau ragamu ini. Aku ingin meminta tolong untuk membawa tubuh halusku keluar dari Lembah Biru. Tampak Wira Aji tidak terlalu paham dengan penjelasan laki-laki di hadapannya. Namun dia dengan hikmat mendengarkan cerita laki-laki itu. Ada kengerian saat laki-laki itu mengatakan bahwa ia akan meminjam raganya. Tampak Wira Aji tidak begitu paham dengan apa yang diucapkan laki-laki itu. Namun dia tetap dengan hikmat mendengarkan. Dalam kepercayaan orang Jawa bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini, mereka lahir bersama Amonge atau dulur sepapat. Sehingga cerita Wira Aji menyanggupi setelah laki-laki itu menjelaskan apa sesungguhnya mati pindah. Dan kepergian Wira Aji ke Lembah Biru adalah untuk membuktikan hal ini. Lalu, kapan saya berangkat? Tanya Wira Aji antusias. Kapanpun Anda siap, jawab lelaki itu. Kalau begitu, sekarang saja, jawab Wira Aji sambil berdiri. Laki-laki itu tersentak kaget dan bingung untuk sesaat. Jelas sekali ia tidak menyangka kalau Wira Aji langsung mengajaknya untuk berangkat. Tidak urung dia pun langsung berdiri. Ayo. Tidak lupa mereka berdua berpamitan kepada tetua desa. Keduanya langsung berangkat ke bandara dan mencari tiket. Dan beruntungnya tiket pesawat yang dia cari ia dapat. Wira Aji langsung membelinya. Tiket pesawat Lampung Jakarta. Singkat cerita, dari Jakarta keduanya mengambil penerbangan berikutnya ke kota Surabaya. Setelah itu melanjutkan perjalanan dengan bis di sebuah terminal kota kabupaten yang berbatasan dengan Lembah Biru. Laki-laki itu menghubungi seseorang, lalu meminta Wira Aji untuk melanjutkan perjalanan sendiri ke Lembah Biru. Di sebuah terminal bis Lembah Biru ia turun. Dari bis terminal itu tampak tua kota yang disinggahinya. Itu juga tampak tua ia termenung. Tidak tahu mesti kemana, sesuai ucapan laki-laki yang meminta tolong padanya. Wira Aji hanya akan bisa menunggu. Tanpa dia duga, seorang perempuan muda menyapanya. Apakah Anda Wira Aji? Ucapannya ramah. Wira Aji ragu-ragu mengaku. Perkenalkan, saya Sapu Jagat. Saya menunggu Anda untuk bertemu seseorang. Seseorang yang ingin meminjam wadah, ucapnya pelan. Setelah berbisik, belum lagi Wira Aji sempat menjawab. Perempuan yang memperkenalkan diri sebagai Sapu Jagat kembali berucap, mari. Lalu melangkah pergi. Mau tidak mau Wira Aji hanya bisa mengikutinya. Meski sedikit was-was, suasana di sana pun langsung terasa begitu ia mengikuti perempuan itu. Entah mengapa ia merasakan aura magis yang begitu kuat. Meski perempuan muda itu sangat cantik, Wira Aji dibawa ke sebuah mobil tua, lalu keduanya meninggalkan kota dengan menggunakan mobil itu. Setelah 45 menit perjalanan, keduanya mulai memasuki hutan, hingga akhirnya keduanya sampai di sebuah kampung kecil yang penduduknya sangat jarang. Jarak rumah yang satu dengan rumah lainnya berjauhan, hingga mobil itu berhenti di sebuah rumah joglo yang menurut Wira Aji paling bagus di kampung itu. Bangunan rumah joglo itu tampak kokoh, terbuat dari kayu jati tua dengan ukiran Jawa kuno yang hanya ia lihat dalam buku yang ia baca. Wira Aji tampak terpesona dengan rumah joglo tersebut. Wira Aji langsung dibawa ke ruang tengah atau ruang tamu rumah itu dan dipersilakan untuk duduk di lantai. Lalu Sapu Jagat tampak Komat Kamit membaca mantra dengan mengusap Wira Aji. Wira Aji kelalapan untuk sesaat, tidak menyangka
perempuan cantik itu akan mengusap wajahnya. Begitu tangan telapak perempuan cantik itu beranjak dari wajahnya, Wira Aji sangat terkejut. Tubuhnya langsung gemetaran. Di hadapannya, seorang laki-laki tampak berbaring. Wajahnya begitu pucat, dan laki-laki itu adalah laki-laki yang ada di dalam mimpinya. Ya, itu wajahnya sama persis dengan laki-laki yang meminta tolong padanya. Tidak usah takut, itu tubuh halus. Lek Lancip, orang yang meminta tolong padamu, ucap Sapu Jagat menenangkan Wira Aji. Wira Aji hanya mengaku. Ia baru tahu bahwa Lek Lancip adalah nama laki-laki itu. Saking antusiasnya, ia memang lupa menanyakan nama laki-laki yang meminta tolong padanya. Apakah kau sudah siap untuk membawanya pulang? Tanya Sapu Jagat. Kemudian lagi-lagi Wira Aji hanya mengaku. Lalu Sapu Jagat berucap, Lek, bangunlah, kau sudah dijemput. Tiba-tiba Lek Lancip membuka mata, lalu bangkit perlahan. Ia bergerak, lalu menabrak tubuh Wira Aji. Wira Aji yang terpaku menatap ngeri pada laki-laki yang bergerak mendekat. Tepat saat tubuh laki-laki itu menabrak tubuhnya, Wira Aji langsung terkulai pingsan. Lalu Sapu Jagat memanggil suaminya untuk membawa tubuh Wira Aji ke dalam mobil. Mobil itu membawa tubuh Wira Aji kepada laki-laki yang meminta tolong padanya, yang ternyata itu adalah Lek Lancip. Mereka bertemu di sebuah penginapan yang cukup sepi di kota kabupaten. Sebelum masuk Lembah Biru, Sapu Jagat ikut bersamanya. Begitu bertemu Sapu Jagat, Lancip yang berasal dari Waikanan langsung menekuk lutut. Dok, aku memohon maaf, beribu maaf. Semoga kau selalu sabar merawat dan membimbingku. Sapu Jagat mendekat, lalu dia pun memeluk tubuhnya Lancip. Lancip yang saat itu merasa terkejut. Ia tidak menyangka kalau Sapu Jagat akan memeluknya. Begitu juga aku yang lebih muda, pasti banyak melakukan kesalahan. Mari kita saling mengingatkan karena hidup tidak luput dari kesalahan dan saling menyalahkan. Lalu Sapu Jagat membawa Lancip menuju mobil. Saat keduanya sudah di dalam mobil, Sapu Jagat terlihat komat-kamit membaca mantra. Tiba-tiba tubuh halus Lek Lancip tampak keluar dari tubuh Wira Aji, lalu masuk ke dalam raga tubuh Lancip dari Waikanan. Beberapa saat kemudian Wira Aji tampak siuman. Saat itu juga Lancip dan Wira Aji berpamitan untuk kembali ke Waikanan, dan Sapu Jagat kembali ke Lembah Biru. Begitulah tubuh halus Lancip yang terluka berangsur-angsur membaik dengan raga lainnya. Gajah pun semakin membaik, sudah tidak lagi minum obat, meski sakit di kepalanya tidak hilang tata. Tapi dia sudah tidak lagi memikirkan kejadian yang membuatnya menjadi trauma. Pada akhirnya Wira Aji mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi penelitian. Namun dia memilih untuk tidak mempublikasikannya. Karena semua yang dialaminya sungguh tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Namun ada satu pelajaran yang Wira Aji ambil, bahwa di dunia ini masih ada dunia lain yang lebih luas selain bumi yang ia pijak. Anak muda ini semakin sering untuk datang ke kampung yang tidak ada di peta itu untuk bertemu Lek Lancip dan tetua adat. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan tentunya semoga apa yang saya sampaikan dapat menghibur. Dan untuk yang sudah mampir, terima kasih. Wassalam.